Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Adriana Pujiarti dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang kaderisasi. Kaderisasi adalah proses dalam mempersiapkan sumber daya manusia agar kelak mereka ini menjadi pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih baik. Kaderisasi merupakan salah satu media rekrutmen, pemantapan komitmen, dan penguatan terhadap ideologi organisasi yang berkaitan serta pemahaman terhadap pencapaian visi dan misinya. Sehingga proses kaderisasi tersebut harus dilakukan secara terus-menerus untuk memperkuat ikatan dalam sebuah organisasi. Kaderisasi ini tentunya saling berhubungan dengan kepemimpinan. Nah, apa sih pengertian dari kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau mengarahkan orang lain dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Terus apa aja sih tujuan dan fungsi kaderisasi dalam kepemimpinan? Yang pertama yaitu untuk mengarahkan anggota kelompok agar mereka ini memiliki semangat yang tinggi dan bekerja sebaik mungkin. Yang kedua, untuk mengatur hubungan antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Yang ketiga sebagai instruktif, yang keempat sebagai konsultatif, yang kelima sebagai partisipasi, yang keenam sebagai delegasi, yang ketujuh sebagai pengendalian atau pemantauan terhadap kegiatan para anggotanya, dan yang kedelapan sebagai penyusun strategi yang tepat. Nah, dari tadi kita sudah banyak mendengar tentang organisasi. Jadi apa sih pengertian dari organisasi itu? Organisasi adalah sekumpulan orang atau lebih yang dibentuk untuk saling bekerja sama atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, organisasi juga memiliki 5 tujuan dan manfaat, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Jadi ketika mahasiswa mengikuti organisasi, maka otomatis mahasiswa akan banyak belajar mengenai pengetahuan dan wawasan yang mungkin sebelumnya ini belum pernah dia lakukan, kayak seperti membuat proposal, mengatur anggaran, terus juga mencari sponsor, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan sosial. Jadi ketika mahasiswa ini mengikuti organisasi, mahasiswa juga akan meningkatkan kemampuan sosialnya. Karena dalam kegiatan organisasi, mereka tidak hanya berada di dalam lingkungan kampus saja, melainkan mereka akan bertemu dengan masyarakat luar dalam kegiatan seperti acara penanggulangan bencana, kemudian bakti sosial, terus juga pelatihan masyarakat, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk memperluas relasi. Jadi ketika mahasiswa mengikuti organisasi, maka secara otomatis relasi pertemanan mereka juga akan semakin meluas. Kemudian dengan memperluasnya relasi, mahasiswa juga nantinya akan dapat saling berbagi informasi atau saling berbagi pandangan terhadap anggota-anggota lainnya. Yang keempat, untuk melatih diri dalam dunia kerja. Jadi ketika mahasiswa mengikuti suatu organisasi, mahasiswa juga akan belajar untuk bisa bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap organisasi tersebut. Sehingga hal ini sama seperti di dunia kerja, ketika sudah memasuki dunia kerja, maka mereka harus bertanggung jawab dan berkomitmen atas suatu pekerjaan yang sudah mereka dapatkan. Yang kelima, untuk belajar memanajemen waktu. Kemudian ketika mahasiswa mengikuti organisasi, mereka juga harus tetap melaksanakan kewajiban mereka, yaitu mengerjakan semua tugas-tugas perkuliahan dengan tepat waktu, sehingga mereka harus dapat manajemen waktu dengan baik antara kegiatan organisasi dan kegiatan perkuliahan dengan seimbang atau balance. Kemudian, bagaimana sih cara untuk membangun jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab, berkarakter, dan beretika dalam berorganisasi? Yaitu yang pertama, dengan cara percaya diri. Nah, percaya diri ini akan membuat seseorang untuk berani melakukan segala hal. Percaya diri juga membuat seseorang semangat untuk tampil dengan baik dan secara maksimal. Sehingga untuk mempunyai jiwa kepemimpinan, hal yang paling dasar untuk dimiliki yaitu percaya diri. Karena jika seseorang tidak memiliki kepercayaan diri, lalu bagaimana seseorang itu bisa menunjukkan kemampuannya
kemampuan yang terbaiknya kepada orang lain. Kemudian yang kedua, dengan cara terbuka terhadap orang lain. Jadi terbuka terhadap orang lain ini dapat membantu seseorang agar bisa berinteraksi baik dengan orang lain. Jadi jika kita terbuka terhadap orang lain, maka orang lain pun akan melakukan hal yang sama kepada kita. Jadi maka dari itu kita harus bersikap terbuka kepada orang lain agar jaringan pertemanan atau relasi yang kita miliki itu akan semakin luas. Kemudian yang ketiga, dengan cara bersikap tegas. Dalam membangun jiwa kepemimpinan yang tegas sangatlah berperan penting. Karena untuk menjadi seorang pemimpin, kita tidak boleh ragu-ragu atau takut dalam melakukan sesuatu. Bersikap tegas juga akan membuat kita untuk lebih mudah dalam bertindak. Maka dari itu, kita harus bersikap tegas terutama kepada diri sendiri. Setelah itu baru kepada orang lain. Kemudian yang keempat yaitu dengan cara bertanggung jawab. Jadi sikap bertanggung jawab ini identik dengan keberanian, karena hanya orang-orang yang beranilah yang mau bertanggung jawab. Sehingga dengan memiliki sikap bertanggung jawab, kita sebagai pemimpin akan tahu nih apa yang kita lakukan ini tuh benar atau salah. Kemudian yang kelima, dengan cara sikap saling menghargai. Nah, sikap saling menghargai ini juga sangat penting untuk membangun jiwa kepemimpinan yang beretika. Karena jika kita dapat menghargai orang lain, maka orang lain pun akan bersikap yang sama kepada kita, dan begitu pun sebaliknya. Sehingga untuk menjadi pemimpin yang baik, kita harus saling menghargai orang lain, baik itu atasan maupun bawahan. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.